Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta warisan Soekarno akan segera dibagikan tahun 2023 nanti. Sejarah harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapa itu khalifah? Khalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan Ratu Balqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Lalu apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Balqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satu bukti situs yang merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Balqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu ketipan mata. Begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan, kekayaan, serta kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah sekilas sejarah harta amanah Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis tercantum dalam surat An-Naml ayat 10 sampai dengan 44 dan Quran Surat Sabah, surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah yang subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub di dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Raja Sulaiman dan Ratu Balqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Balqis dan Baginda Raja Sulaiman. Lalu siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman yang memberikan pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara? Ratu Balqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara. Kekayaan dan kemakmuran yang dipimpin oleh Ratu Balqis membuat Ratu Balqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur.
Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Balqis, hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada Sang Ilahi. Hingga pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Balqis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Balqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu, rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur, hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia, berlian, intan, permata, kekayaan tumbuhan dan hasilnya, negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Balqis. Atas penyatuan dua kekuasaan antara Ratu Balqis dan Raja Sulaiman, maka dibuatkanlah manajemen kepemimpinan dengan tata tertib dan teratur, dengan sistem yang adil dan merata dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk makhluk lainnya. Dan sistem pengelolaan tersebut turun-temurun diwariskan kepada anak cucu, cicit, dan hingga saat ini. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap para aset Raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari: yang pertama, pemilik atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, pemanfaatan, dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan juga nasional.